Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Khawaririn Indah. Pada kesempatan kali ini, saya dan anggota kelompok 4 yang lain, yakni Hisyam Al-Fatah, Yasmin Gita, dan Nika Sekar akan mempresentasikan materi pada bab 15 mengenai raising capital. Pertama itu venture capital. Jadi biasanya perusahaan rintisan itu mendapatkan capital atau mendapatkan modalnya itu melalui venture capital. Apa sih yang dimaksud dengan venture capital itu? Jadi ini tuh sebenarnya itu nggak ada makna yang persis ya, belum ada makna yang persis akan tapi ini tuh merujuk pada pembiayaan perusahaan baru yang biasanya risikonya itu tinggi. Nah, pemodal perusahaan individu ketika menginvestasikan uangnya sendiri yang mana mereka tuh disebut sebagai angels. Dia itu biasanya merupakan investor venture capital individual yang biasanya juga terspesialisasi untuk penawaran yang lebih kecil. Nah, perusahaan venture capital sendiri itu dia ini punya dana dari berbagai sumber dan menginvestasikannya. Nah, sumber-sumbernya itu bisa berasal dari dana pribadi, dana pensiun, dana asuransi, perusahaan besar, dan juga dana sumbangan universitas. Nah, venture capitalist dan perusahaan venture capital itu mengetahui bahwa kebanyakan atau perusahaan baru ini tuh nggak bakal sukses gitu kan, tapi kan nggak mungkin semuanya bakal nggak sukses kan, pasti ada beberapa yang berhasil. Nah, untuk case yang mereka berhasil ini, profit yang bakal didapetin mereka tuh gede banget. Nah, karena itu mereka harus berhati-hati dalam memilih perusahaan mana nih yang mau diinvestasiin. Nah, terus untuk membatasi risiko mereka sendiri, mereka itu menunjang pembiayaan dalam tahapan. Nah, jadi ada venture capitalist yang baru melakukan pembiayaan itu pada tahap awal atau ground floor. Ada juga yang baru melakukan pembiayaan itu pada saat tahap mezzanine level atau itu tuh one step above si ground floor-nya ini. Nah, terus selain sebagai tambahan dalam menunjang pembiayaan, si venture capitalist ini juga biasanya itu turun langsung gitu ya, dia itu ikut terlibat dalam menjalankan perusahaan. Nah, di mana dia ini juga memberikan profit kepada si pendiri perusahaan dengan dia itu kayak sharing pengalaman dia dengan startup dia sebelumnya kayak apa, yang mana ini kok yang mana tuh ini tuh membantu pendiri perusahaan yang mungkin punya sedikit pengalaman atau bahkan nggak punya pengalaman sama sekali dalam menjalankan perusahaan. Selanjutnya itu adalah some venture capital realities. Nah, meskipun marketnya itu besar, akan tetapi akses untuk ke venture capital ini sangat-sangat terbatas. Nah, perusahaan venture capital sendiri tuh dia tuh banyak banget mendapetin proposal yang sebenarnya mereka nggak minta gitu. Nah, saking banyaknya itu akhirnya berujungnya tuh malah nggak dibaca. Mereka itu lebih memilih untuk mendapatkan tentang perusahaan ini tuh taunya tuh dari jaringan informal, kayak dari akuntan, dari lawyers, dari bankers, terus juga bahkan dari pemodal ventura lain gitu. Nah, jadi sebenarnya tuh kontak secara personal itu merupakan hal yang penting dalam mendapatkan akses ke pasar venture capital. Nah, yang kedua itu adalah venture capital itu sangat 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 mahal. Nah, jadi pada penawaran biasa, venture capital itu biasanya meminta dan mendapatkan 40% dari ekuitas perusahaan. Nah, terus mereka juga kerap mengadakan voting preferred stock dan mereka itu juga meminta dan mendapatkan kursi di board of directors. Terus mereka juga bisa menunjuk satu atau lebih anggota senior manajemennya. Nah, berikut itu adalah choosing a venture capitalist. Ini tuh merupakan hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan dalam memilih pemodal ventura mereka. Yang pertama itu adalah financial strength is important. Jadi perusahaan tuh harus tahu nih venture capitalist itu kira-kira dia tuh punya sumber daya sama biaya cadangan nggak sih dalam membiayai tahapan additional mereka. Terus yang kedua, style is important. Jadi style dari venture capitalist ini berbeda-beda. Ada yang dia ini pengen ikut turun secara langsung dalam pembuatan keputusan, dalam kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Ada juga yang ngerasa, oh laporan bulanan itu udah cukup gitu. Nah, mana yang lebih baik itu tergantung dari perusahaan itu sendiri dan juga tergantung dari skill bisnis dari venture capitalist itu. Terus yang ketiga, references are important. Jadi si perusahaan juga harus tahu nih, kira-kira pernah nggak venture capitalist ini sukses dengan startups sebelumnya. Terus juga gimana sih cara venture capitalist ini menghadapi situasi yang gagal gitu.
Terus yang keempat itu adalah konteks are important atau kontak itu penting. Jadi venture capitalist itu mungkin selain melakukan pembiayaan kepada perusahaan, mereka itu dapat membuat mereka itu dapat membangun perusahaan dengan koneksi kayak misalnya mereka tuh mengenalkan perusahaan kepada important potential customer, suppliers, sama kontak lain gitu. Terus yang kelima adalah exit strategy is important. Jadi sebenarnya si venture capitalist ini tuh bukan merupakan investor jangka panjang. Untuk itu perusahaan tuh harus mengetahui gimana dan dalam situasi kondisi seperti apa sih venture capitalist ini bakal exit atau keluar gitu dari bisnis. Harus dievaluasi dengan hati-hati. Oke, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh presentator berikutnya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan membahas pendanaan melalui penjualan saham terhadap publik. Dan penjualan saham pertama yang dilakukan oleh perusahaan kepada publik disebut dengan initial public offering atau penerbitan saham perdana. Nah, ketika melakukan penerbitan saham, pasti perusahaan akan mengeluarkan biaya-biaya kan. Nah, biaya yang pertama adalah gross spread. Biaya ini adalah biaya langsung yang dibayarkan oleh emiten atau penjual saham tadi kepada underwriter, penjamin emisi. Itu. Nah, biaya kedua adalah other direct expense. Nah, ini biaya-biaya langsung yang tidak masuk dalam gross spread tadi. Antara lain biaya pengajuan, biaya hukum, dan pajak. Biaya selanjutnya adalah indirect expense. Biaya ini adalah biaya tidak langsung. Contohnya saja adalah opportunity cost management, karena harus membagi waktunya dalam melakukan penerbitan saham perusahaan. Biaya yang keempat adalah abnormal return. Ketika perusahaan menjual saham, harga saham itu ada kemungkinan jatuh atau turun. Penurunan harga saham ini pada existing stock yang ada itu disebut dengan abnormal return. Nah, ini juga termasuk issuing cost. Selanjutnya adalah underpricing pada saat initial public offering atau penjualan saham di bawah nilai pasar yang sebenarnya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena perusahaan tidak memiliki informasi yang sepenuhnya dalam menjual saham tersebut kepada publik. Yang terakhir adalah green shoe option atau biaya saham tambahan yang dapat dibeli oleh sindikasi ketika perusahaan itu menerbitkan saham baru setelah saham yang lama sudah dipasarkan ke publik. Seperti itu. Nah, ketika perusahaan sudah menerbitkan saham, perusahaan juga bisa menerbitkan saham yang baru lagi. Nah, sebelumnya penerbitan saham ini akan ditawarkan kepada pemegang saham yang lama atau biasa disebut dengan rights issue. Hal ini dilakukan agar pemegang saham saat ini tidak terjadi dilusi saat terjadi penerbitan saham yang baru atau pengurangan kekuatan. Nah, right ini diberikan dengan menentukan jumlah saham yang dapat dibeli, menentukan harga pembelian, dan menentukan jangka waktu. Yang terakhir, right ini juga bisa dapat diperdagangkan di bursa efek. Seperti itu. Lalu berapa sih nilainya dari rights issue ini? Biasanya right issue ini ditawarkan kepada pemegang saham yang lama di bawah harga pasar saat ini. Jadi itu biar pemegang saham yang lama itu tertarik untuk membeli saham yang baru tersebut. Nah, setelah itu harga saham akan menyesuaikan berdasarkan jumlah saham baru yang diterbitkan. Nilainya adalah sebesar selisih antara saham yang lama dan saham yang baru atau disebut dengan exit right. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk meningkatkan modalnya dengan menerbitkan long-term debt. Long-term debt atau hutang jangka panjang adalah hutang yang jatuh temponya atau maturity-nya itu lebih dari 1 tahun. Kalau dalam financial statement sendiri, perusahaan itu perlu mencatat penerbitan long-term debt dan semua pembayaran atau kewajiban yang terkait. Bagi penerbitnya, long-term debt ini adalah kewajiban yang harus dibayar kembali, sementara untuk pemiliknya ini itu dihitung sebagai aset. Ada beberapa pertimbangan kenapa perusahaan itu memilih untuk menerbitkan hutang jangka panjang,
Di antaranya itu berfokus pada jangka waktu pembayaran dan bunga yang mereka harus bayar. Untuk investor yang berinvestasi dalam hutang jangka panjang ini, keuntungannya adalah dari bunga, dan mereka menganggap kalau waktu jatuh tempo adalah sebagai risiko likuiditasnya. Kenapa misalnya perusahaan rintisan tuh menggunakan instrumen long term debt ini? Karena biasanya perusahaan rintisan tuh butuh dana yang besar untuk memulai operasional perusahaannya. Hutang ini tuh bisa membantu mereka untuk membentuk perusahaannya di awal, seperti misalnya untuk membayar biaya untuk penggajian karyawan, biaya untuk melakukan pengembangan, beli peralatan, melakukan pemasaran, dan lain-lain. Bisnis yang sudah matang pun juga bisa menggunakan hutang jangka panjang ini, misalnya untuk mendanai proyek baru ataupun melakukan ekspansi. Penerbitan hutang jangka panjang ini memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan sama hutang jangka pendek. Misalnya itu biasanya tingkat bunga hutang jangka panjang lebih rendah daripada hutang jangka pendek. Padahal di hutang jangka panjang itu perusahaan memiliki waktu yang lebih lama untuk bisa membayar pokok pinjaman dan bunganya. Oke, di sini long term debt itu terbagi menjadi dua, ada yang public issue dan private issue. Untuk public issue itu dari long term debt contohnya ada bonds atau obligasi. Sementara untuk private issue dari long term debt contohnya adalah term loans dan private placement. Oke, yang pertama kita akan bahas adalah bonds atau obligasi. Obligasi ini adalah salah satu instrumen utang yang ditawarin oleh penerbit obligasi atau yang kita sebut issuer kepada pemegang obligasi atau si buyer ini dengan janji pembayaran bunga tiap tahun tertentu yang sudah mereka sepakati bersama beserta dengan pembayaran pokok obligasi secara penuh pada saat jatuh tempo. Selanjutnya ada term loans atau perjanjian berjangka. Ini itu adalah direct business loans atau pinjaman bisnis langsung, bisa dari bank komersial, perusahaan asuransi, ataupun yang lainnya, di mana maturity-nya atau jatuh temponya ini antara 1-5 tahun. Dan untuk term loans ini, pinjamannya itu bisa dibayar kembali selama masa pinjaman itu berjalan. Nah, terakhir ada private placement. Ini mirip seperti term loans, tapi jatuh temponya biasanya lebih lama. Private placement ini juga disebut sebagai penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu. Nah, jadi di sini perusahaan itu menjual saham kepada investor yang sudah mereka pilih dan tentukan sebelumnya, bukan kepada investor publik. Artinya di sini tuh nggak ada masyarakat umum yang bisa ikut serta dalam private placement ini. Nah, investor yang dipilih perusahaan untuk menyerap dana atau saham dari perusahaan ini itu disebut sebagai standby buyer. Nah, terus di sini ada sekuritas juga yang nantinya berperan untuk menjadi perantara agar transaksi yang sudah disepakati kedua belah pihak itu akan berjalan dengan lancar dan baik. Nah, perusahaan yang melakukan private placement ini tentunya tuh mereka adalah perusahaan yang pengen menambahkan modal yang bisa digunakan untuk ekspansi, membayar, ataupun menurunkan rasio utang yang mereka punya. Oke, di sini terdapat perbedaan antara direct private long-term financing dan public issues. Yang pertama, kalau direct term loan itu mereka menghindari adanya biaya registrasi dari Securities and Exchange Commission. Yang kedua, direct placement itu atau private placement yang tadi, mereka tuh punya kemungkinan yang besar kalau perjanjian mereka itu akan lebih ketat. Ya jelas aja lebih ketat karena mereka kan perusahaan ini menerbitkan langsung ke investor yang mereka tunjuk dan tentunya pihaknya akan sangat terbatas. Makanya pasti dalam membuatnya akan lebih detail, lebih teliti, dan akan lebih ketat. Ketiga, akan lebih mudah juga untuk bernegosiasi kembali mengenai term loan atau private placement jika terjadi kegagalan dalam pembayaran. Artinya kita bisa bilang juga kalau bakal lebih susah untuk melakukan negosiasi mengenai public issue karena public issue itu melibatkan banyak orang pemegang, bahkan bisa ratusan juga. Terus keempat, perusahaan asuransi jiwa dan dana pensiun itu mendominasi segmen private placement pada pasar obligasi, dan yang terakhir, biaya distribusi untuk obligasi itu lebih rendah di private market. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Rik Ajeng akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Jadi, saya akan menjelaskan mengenai other securities. Securities sendiri merupakan instrumen keuangan yang dapat dinegosiasikan dan menyimpan nilai atau uang. Bisa menggantikan uang dan juga bisa berupa obligasi atau saham yang memiliki posisi kepemilikan dalam hubungan kreditor baik dalam pemerintah atau korporasi dan perusahaan publik. Sekuritas ini berfungsi sebagai investasi dan cara membuat pemerintah
Saya Dik Ajeng akan menjelaskan mengenai other securities. Jadi security sendiri merupakan instrumen keuangan yang dapat dinegosiasikan dan menyimpan nilai atau uang. Bisa menggantikan uang dan bisa berupa obligasi atau saham yang memiliki posisi kepemilikan dalam hubungan kreditor, baik dalam pemerintah atau korporasi dan perusahaan publik. Nah, sekuritas ini sendiri berfungsi sebagai investasi dan cara membuat pemerintah atau perusahaan untuk meningkatkan modal dalam pembiayaan bisnis atau urusan mereka. Nah, istilah securities ini mengacu pada instrumen keuangan yang sepadan dan dapat dinegosiasikan yang memiliki beberapa jenis nilai moneter. Selanjutnya yaitu ada dua securities. Yang pertama itu ada marketable dan yang kedua yaitu non-marketable. Nah, untuk perbedaannya yaitu kalau yang marketable itu merupakan securities yang diperdagangkan secara bebas di pasar di secondary market. Nah, perbedaannya itu kalau sekuritas yang marketable dan yang non-marketable itu perbedaannya di bagian konsep market value, intrinsic value, atau book value. Nah, kalau yang marketable itu dia punya nilai yang bisa dipasarkan, yang berpotensi mengalami fluktuasi dan berpotensi bergejolak sesuai dengan tingkat permintaan yang berubah untuk keamanan di pasar perdagangan. Maka marketable securities itu umumnya memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi daripada yang non-marketable. Nah, yang non-marketable ini juga sebenarnya nggak terlalu tunduk pada perubahan pemerintah di secondary trading market. Oleh karena itu, marketable securities ini hanya memiliki nilai intrinsiknya, tapi tidak memiliki market value. Nah, nilai intrinsik dari non-marketable securities ini tergantung pada struktur securitiesnya. Bisa dianggap sebagai face value, jumlah yang harus dibayar pada saat jatuh tempo atau harga beli ditambah dengan interestnya. Nah, seperti yang ada di slide, marketable dan non-marketable memiliki beberapa perbedaan dan jadi Nah, marketable securities itu bisa bentuknya itu money market securities, capital market securities, derivative, dan indirect investment. Lalu yang non-marketable securities itu bentuknya yaitu savings account, government saving bonds, non-negotiable certificate of deposit, dan money market deposit account. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis sekuritas. Nah, mostly itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada equity securities, yang kedua debt securities, dan yang ketiga itu hybrid securities. Nah, untuk yang equity securities itu merupakan saham kepemilikan perusahaan. Jadi equity securities itu merupakan kepemilikan yang dimiliki oleh pemegang saham dalam suatu entitas. Bisa berupa perseroan, persekutuan, atau trust yang diwujudkan dalam bentuk
saham modal, yaitu saham biasa dan saham preferred. Nah, selanjutnya yaitu debt securities, yaitu berupa uang pinjaman yang harus dilunasi dengan ketentuan yang mengatur besarnya pinjaman, tingkat bunga, dan jatuh tempo atau tanggal perpanjangan. Nah, debt securities ini contohnya kayak obligasi pemerintah dan korporasi, terus juga sertifikat deposito dan sekuritas yang dijaminkan. Nah, lalu yang ketiga yaitu hybrid securities, yaitu menggabungkan beberapa karakteristik securities utang dan equity yang tadi equity securities dan debt securities. Nah, bentuknya itu kayak equity warrants, convertible bonds, dan preference shares. Nah, hybrid securities ini tuh nggak kayak obligasi, jadi jumlah dan waktu pembayaran bunganya itu tidak dijamin. Bahkan bisa dikonversikan menjadi saham atau investasi dapat dihentikan kapan saja. Lalu yang selanjutnya ada other types of securities. Jadi ada kalau yang saya browsing, saya mendapat 4 jenis, yaitu certificated securities, lalu bearer securities, restricted securities, dan registered securities. Nah, yang pertama yaitu certificated securities. Nah, certificated securities itu diwakili dalam bentuk fisik atau kertas. Nah, securities juga dapat disimpan dalam sistem registrasi langsung yang mencatat saham dalam bentuk pemindah bukuan. Nah, dengan kata lain, agen transfer menyimpan saham atas nama perusahaan tanpa memerlukan sertifikat fisik. Jadi itu ada teknologi dan kebijakan yang lebih modern. Nah, jadi dalam banyak kasus, jadi kayak nggak terlalu butuh sertifikatnya itu. Ada sistem yang udah dikembangkan di mana issuer dapat menyimpan sertifikat yang mewakili semua sekuritas yang berada dalam penyimpanan yang dikenal sebagai Depository Trust Company atau DTC. Nah, jadi semua sekuritas yang diperdagangkan melalui DTC disimpan dalam bentuk elektronik. Nah, perlu dipahami juga bahwa melalui DTC disimpan dalam bentuk elektronik dan certificated securities dan non-certificated itu gak berbeda dalam hal hak atau keistimewaan shareholders atau issuer. Lalu yang selanjutnya yaitu bearer securities. Nah, bearer securities ini yaitu securities yang bisa dinegosiasikan dan memberikan hak investor dalam kasus tertentu melalui dukungan dan pengiriman. Jadi securities ini itu ditransfer dari investor ke investor lain. Nah, dalam kasus tertentu melalui yang selanjutnya yaitu bearer securities. Nah, securities ini itu bisa dinegosiasikan dan memberikan hak kepada pemegang saham di bawah securities. Jadi, securities itu ditransfer dari investor ke investor dan dalam kasus tertentu melalui dukungan pengiriman. Dalam hal sifat kepemilikan securities ini itu yang bentuknya elektronik itu bisa dibagi. Nah, jadi setiap securities ini merupakan aset yang terpisah, berbeda secara hukum dari yang lain dalam isu yang sama. Nah, bergantung pada praktek yang ada di pasar juga. Kalau aset sekuritas yang dibagi dapat dipertukarkan atau lebih jarangnya tidak dapat dipertukarkan, yang berarti bahwa setelah meminjamkan, peminjam dan dapat mengembalikan aset yang setara dengan aset asli atau ke aset identik tertentu di akhir pinjaman. Nah, dalam beberapa kasus, dari securities ini bisa digunakan untuk membantu penggelapan pajak. Nah, maka demikian kadang dapat dipandang negatif oleh issuer, pemegang saham, dan badan pengatur fiskal. Lalu yang selanjutnya ada restricted securities. Nah, securities ini merupakan securities surat tidak terdaftar di SEC dan nggak bisa dijual secara publik di market. Nah, surat jaminan atau dikenal sebagai restricted securities
Surat saham atau surat obligasi dijual langsung oleh issuer kepada investornya. Nah, istilah ini tuh berasal dari persyaratan SEC untuk surat investasi dari pembeli yang menyatakan bahwa pembelian adalah untuk tujuan investasi dan tidak dimaksudkan untuk dijual kembali. Lalu yang terakhir yaitu ada registered securities. Nah, registered securities ini kayak menyandang nama pemegang dan detail penting lainnya yang disimpan dalam daftar oleh issuer atau penerbit. Nah, transfer sekuritas terdaftar terjadi melalui amandemen register. Jadi, sekuritas hutang terdaftar selalu tidak terbagi, artinya seluruh masalah membentuk satu aset tunggal. Yang terakhir yaitu registered securities. Nah, registered securities ini menyandang nama pemegang dan detail penting lainnya yang disimpan dalam daftar oleh issuer. Nah, transfer sekuritas terdaftar terjadi melalui amandemen register. Debt securities yang terdaftar itu selalu tidak terbagi. Artinya, seluruh masalah membentuk satu aset tunggal dengan setiap securities menjadi bagian dari keseluruhan. Nah, securities yang belum terbagi secara alami dapat dipertukarkan, dan pangsa secondary market juga selalu tidak terbagi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.